Banyak dari kita ngerasa semakin lama gue menyembah Tuhan, semakin gue dekat sama Tuhan. Tuhan gak pernah ngeliat seberapa lama waktu yang lu lakuin buat nyembah. Tapi yang Tuhan lihat kedalaman hati lu. Seberapa dalam hati lu datang sama Tuhan. Ketika lu dalam, pasti lu ngerasa kayak tiba-tiba pas lu selesai, udah 3 jam ya, udah 4 jam ya, tanpa lu rasain. Kalau lu masih ngerasain ketika lu nyembah, ketika lu datang sama Tuhan, kayaknya masih ada yang salah sih dalam diri lu. Mungkin worship itu belum menjadi passion dalam hidup lu. Makanya cobalah dari hal-hal gampang. Dengan cara apa? Dengar lagu-lagu musik gereja gitu. Musik gereja nggak kalah kok beatnya. Musik gereja nggak kalah kok kerennya. Kalau kalian dengar musik tuh kayak, waduh keren banget deh. Sampai gua pun juga kayak hampir nggak pernah sih denger lagu-lagu dunia. Paling denger lagu dunia dari mana ya? Dari explore Instagram paling kan, kayak ya ada lagu-lagu gitulah. Tapi kayak ya udah itu bukan jadi kebutuhan lo gitu. Bukan jadi yang primer, bukan jadi playlist dalam platform-platform yang tadi gue sebutin. Tetap playlist-playlist yang ada itu ya lagu-lagu Tuhan. Waduh enak banget kok, dari lagu simfoni, terus ada lagu apa lagi? NDC, GMS, Elevation, Maverick ya kan? Banyak banget. False worship. Wah itu gak kalah kerennya kok sama lagu-lagu dunia. Tapi ya balik lagi, kita mau explore apa enggak? Ya kan? Karena banyak dari kita mau explore lagu-lagu yang aneh bisa. Tapi lu masa explore lagu-lagunya Tuhan gak mau? Lagu kayak apa ya? Terkadang tuh lagu-lagu itu tuh kayak lagu-lagu dunia tuh ya, kalau gue liatin tuh pada akhirnya emang menyeleweng semua kan. Kayak contoh, enggak menyeleweng semua sih, tapi rata-rata gitu loh. Kayak beberapa juga kan kayak, siapa ya? Gue lupa deh siapa deh. Tapi kayak mereka kayak mempublikasikan bahwasannya mereka itu Illuminati, benar gak sih? Iya. Dengan bangganya mereka bilang mereka Illuminati. Menurut gue, wow gila, dia sama setan aja kayak bisa. Coba berapa sih orang Kristen di luar negeri yang benar-benar mereka bilang kalau gue anaknya Tuhan gitu. Jarang banget. Malah yang Illuminati lebih banyak. Kayak mereka ngerasa perkumpulan yang keren gitu loh Illuminati, bener gak sih? Sampai ditato-tatoin kalau kalian lihat. Ih, apa kerennya ya kan? Tapi kita dengerin gitu. Terkadang kita udah tahu nih dia Illuminati, tapi kita tetap dengerin. Itu yang sebenarnya harus kita perbaiki. Kayak banyak sih lagu-lagu yang TikTok tuh biasanya tuh, ya kan? Lagu-lagu TikTok yang kayak kelihatannya romantis ya. Tapi ternyata lagunya lagu orang gay, ya kan? Atau enggak lagunya tentang bunuh diri gitu. Ya aneh-aneh aja gitu. Kayak udahlah yang pasti-pasti aja gak sih lagu gereja? Ya pasti buat nyembah-nyembah Tuhan juga gitu. Banyak banget deh pokoknya deh. Ya sebenarnya balik lagi ke kalian. Kalian mau gak datang sama Tuhan? Musik itu menjadi salah satu saluran yang Tuhan pakai buat kalian bisa datang sama Tuhan. Mungkin kayak menggerakkan hati lah istilahnya. Kalau kalian nih ngerasa, aduh Tuhan aku berdoa kepada Engkau tapi kayak ngerasa gak ada apa-apa, ngerasa kayak feel-nya is nothing gitu. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Pasti pernah dong. Jangankan kita, rasul-rasul, raja-raja besar aja pernah kok. Contohnya Daniel. Siapa yang kenal Daniel? Seberapa keren dia ketika dia harus tetap mempertahankan imannya untuk tetap berdoa sama Tuhan. Tapi dia pernah bilang kayak gini. Dia ngerasa langit seakan seperti tembaga. Ketika dia berdoa, serasa-serasa kepentok gitu. Kayak dia ngerasa gak berdua arah gitu ngomong sama Tuhan. Dia ngerasa gak ada apa-apa. Tapi dia paksa. Sampai akhirnya dia bisa balik lagi sama Tuhan. Gak cuma Daniel, Daud. Seorang raja yang terkemuka ya kan. Kalau kata bangsa Israel, raja yang benar-benar paling termasyur. Kayak mereka tuh pengen punya raja yang kayak Raja Daud lagi. Tapi Raja Daud kan pernah mengalami hal itu. Kalau kalian tahu, omongan dia nih, omongan yang paling gue suka juga dia ngomong gini, hai jiwaku pujilah Tuhan. Gue pasti ngerasa kayak, dia ngerasa pas dia nyanyi kok kayaknya, dia gak dapet feel apa-apa ya, sampai dia menyuruh jiwanya untuk memuji Tuhan. Semua orang pernah ngerasain hal itu teman-teman. Tapi balik lagi, kalian mau paksa gak? Paksa buat datang sama Tuhan. Seberapa kalian sudah jauh sama Tuhan,
Seberapa kalian sudah ngerasa kalian ternoda, kalian tertuduh tentang dosa-dosa kalian. Coba mulai deh. Dengar lagu pujian, sembah Tuhan pelan-pelan. Kayak lu pasti ngerasain Tuhan gitu dalam hidup lu. Kayak Tuhan pasti jamah. Karena Tuhan itu ada di dalam engkau. Buat apa kita takut Tuhan ngerasa jauh? Orang Tuhan selalu ada di dekat kita. Masalahnya adalah kita membuka hati kita apa enggak. Nah, musik itu yang membantu kita buat ngedorong supaya pintu itu kebuka. Balik lagi, coba belajar supaya musik menjadi passion dalam hidup kita. Worship itu menjadi passion dalam hidup kita. Ketika menjadi passion, apapun yang terjadi lu bakal tetap sembah Tuhan. Mau seberapa lama deh, ceritanya lu cuma sembah 5 menit. Tapi kalau kedalamannya dapet, keintimannya dapet, it's okay kok. Ya gak sih? Ketika lu quality time sama pasangan lu, kalau lu cuma bisa 5 menit, tapi kalau itu benar-benar deep talk, it's okay. Ya kan? Kita juga gak minta yang banyak-banyak Tuhan. Ya tapi balik lagi gitu. Kalian mau gak luangin waktu kalian buat Tuhan? Jangan sampai kita gak ngebuang gitu loh. Kita gak mau luangin. Karena gue percaya, Tuhan mau kita itu punya kasih mula-mulanya Tuhan. First love-nya Tuhan. Ketika lu ngerasa lu berdoa tapi kayak never enough gitu. Gak pernah cukup. Gak pernah cukup buat lepas dari hadiratnya Tuhan. Seberapa kita udah ngerasa jauh dari Tuhan. Seberapa kita gak punya yang namanya kasih mula-mulanya Tuhan. Ketika lu punya pasangan, ketika lu pertama kali pacaran atau pertama kali PDKT, pasti lu ngerasa kayak pengen banget tuh kayak teleponan setiap hari sampai sleep call atau video call, ya gak sih? Begitu juga sama Tuhan. Harusnya kayak lu punya feel itu sampai berkesudahannya gitu loh. Lu selalu menggebu-gebu, selalu datang sama Tuhan, dan akhirnya lu bisa tahu visinya Tuhan dalam hidup lu itu apa. Tapi kalau misalnya lu cuma datang setengah, Tuhan mau kasih tahu, lu keburu mundur lagi. Jadi kalau lu mau datang, ya lakuin dengan sepenuh hati gitu. First step itu emang gak mudah. Tapi ketika lu udah ngarahin semua langkah lu itu ke depan, pada akhirnya second step, third stepnya bakal lebih mudah untuk berjalan. Ya balik lagi sih, kalian mau gak sih sembah Tuhan? Karena penyembahan itu enak banget. Ketika lu ngerasa lu lagi berdoa sama Tuhan, terus lu diem aja nih, kayak lu ngerasain gitu loh, Tuhan kayak mau ngomong sesuatu nih buat gue. Penyembahan itu, worship itu bukan cuma sekedar tentang lu ngomong terus, enggak. Tapi ada saatnya ketika kita harus rela, ketika kita harus stop. Kita dengerin apa yang Tuhan mau sih dalam hidup kita. Apa sih kedepannya yang Tuhan kasih buat kita. Itu juga penting. Makanya ketika lu peka sama Tuhan, lu pasti ngerti kok. Terus ketika lu udah mulai menyembah Tuhan, lu mulai deh introspeksi diri lu. Jadi humble, merendahkan diri. Ketika lu udah merendahkan diri, lu introspeksi diri lu, kira-kira ada yang salah gak sih hari ini Tuhan? Gue selalu nanya gitu, ada gak sih yang salah? Ada gak sih yang harus gue perbaiki? Contohnya gini, kalau lu bermain, kalau lu gak pernah introspeksi nih, apa nih yang salah nih dalam ketika lu bermain, lu gak akan pernah jago, iya gak sih? Iya, kita gak akan pernah jago, begitu juga sama Tuhan. Kalau kita cuma begitu-begitu aja, jalannya lurus aja, ya udah, gak akan kemana-mana, ternyata lu cuma jalan di tempat, bukan jalan maju. Capek-capekin kan, jalan di tempat sama jalan maju. Kayak seakan-akan lu mengeluarkan energi yang sama, tapi tujuannya masih jauh. Beda sama orang yang maju selangkah demi selangkah. Nah begitu juga sama Tuhan. Lakuin dengan segenap hati. Dan worship itu yang tadi gue bilang bukan cuma tentang giving, tapi juga receiving. Terus jadikan worship itu sebagai lifestyle hidup kita. Biar Tuhan aja yang semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Oke teman-teman, jadi hari ini itu aja sih sharingan dari gue. Nah, kita bakal doa, kita bakal sembah Tuhan sebentar aja, 5 menit aja. Yuk kita datang sama Tuhan. Kenali seberapa kalian punya passion untuk menyembah Tuhan. Kenali
Seberapa pengen lu pengen datang sama Tuhan. Karena gue tahu kalian pasti ngerti kok. Kalian ada di titik mana. Apakah lagi jauh, apakah lagi deket, atau enggak sama sekali. Penyembahan itu bisa diukur ketika lu lagi sendirian. Tapi kita di sini sebagai komunitas, kita membantu supaya kalian bisa di-charge kembali. Kehadiran Tuhannya bisa di-charge kembali, biar kalian bisa lebih lagi datang sama Tuhan, teman-teman. Ada satu pastor, dia nyanyi sebuah lagu, dan lagu itu kayak gue denger itu kayak, wah gila, gue ngerasa kayak, wow, lagu yang simple, lagu yang seakan-akan ngebosenin, liriknya cuma itu aja, tapi wow, kayak gue ngerasa gue tertampol gitu loh. Dia bilang gini, ini lagunya. More of you, yes Jesus. More and more, yes Jesus. Kayak gini lagunya. More and more of you. Lebih lagi Bapa, lebih lagi. More and more of you. Lebih lagi Bapa, lebih lagi. More and more of you. Lebih lagi Bapa, lebih lagi. More and more of you. Lebih lagi Bapa, lebih lagi. Akan sama-sama. More and more of you. Lebih lagi Bapa, lebih lagi. Tinggal di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang semakin bertambah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biar aku semakin berkurang tapi Engkau semakin bertambah Tuhan. Biar rohku Tuhan menjadi lebih besar Tuhan daripada dagingku Tuhan. Aku ingin Tuhan Yesus Kau tinggal di dalamku Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Kau tampar kami Tuhan bila kami jatuh Tuhan. Kau tampar kami Tuhan bila kami tidak mengerti Tuhan. Kami bebal Tuhan, Kau tampar kami Tuhan. Biarlah kami bisa lebih lagi Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk bisa datang sama Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami pakai lutut kami pakai kaki kami untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus melepas semua hak kami Tuhan untuk datang mendengarkan Engkau Tuhan Yesus. Kami gak mau Tuhan Yesus seperti jemaat yang di Efesus Tuhan. Mungkin dia ngelakuin semua yang terbaik buat Engkau. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa berdoa. Mereka memuji Engkau dengan on fire. Tapi ternyata kata Engkau, mereka hidup bercela. Kami pengen Tuhan, punya kasih mula-mula Tuhan. Kasih mula-mula yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau mencintai-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami mau mencintai Engkau Tuhan sampai akhir hayat hidup kami Tuhan. Bapa Kau setia Tuhan. Biarlah Kau berikan kesempatan buat kami Tuhan. Untuk datang ke altar-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, hati kami terbuka dan mendengarkan Tuhan. Isi hati-Mu Tuhan. Teman-teman, gue bakal kasih waktu 2 menit untuk diam, datang, dan dengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kalian. Rasakan Tuhan hadir. Can you feel Jesus? Can you feel Jesus? Tanya jiwamu. Apakah kau bisa merasakan Tuhan?
Kalau kalian belum merasakan, ayo paksa seperti Daud dan Daniel. Dia memaksa jiwanya untuk datang sama Tuhan. Dan pada akhirnya mereka bisa menerobos. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita sebagai generasi Yeremia yang nggak akan pernah kompromi sama dosa. Kita mati-matian sama Tuhan. Tapi kalau misalnya kalian masih belum bisa ngerasain Tuhan, gimana mau cinta teman-teman? Rasain Tuhan. Rasain Tuhan. I want to feel you, Lord. I want to feel you. Yes, yes Jesus. I want to feel you, Lord. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for loving me, Lord. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hamba sudah selesai berbicara Tuhan, tapi biarlah Tuhan Yesus Kau memberikan mereka Tuhan menjadi rema dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka bisa semakin intim sama Engkau Tuhan Yesus, punya penyembahan yang sendiri Tuhan. Dan mereka bisa punya passion Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan dalam intimacy Tuhan, dengan keintiman sama Engkau Tuhan Yesus. Karena aku percaya Tuhan Yesus, ketika mereka punya keintiman sama Engkau Tuhan Yesus, ke vertikalnya Tuhan, ke horizontalnya juga lebih gampang Tuhan. Loving God, loving people. Ketika engkau mencintai Tuhan, ketika engkau punya penyembahan yang baik, gue percaya ke sesama lu juga pasti baik. Tapi kalau misalnya ke sesama lu gak baik, mungkin ada suatu penyembahan yang gak baik dalam diri lu. Karena ketika lu mencintai Tuhan dan punya kasih mula-mula, lu pasti on fire buat cari jiwa, cari teman-teman lu, mencari domba yang tersesat yang udah Tuhan bawa. Kita udah cuma tinggal welcome-in aja teman-teman. Gak usah takut buat nyari karena Tuhan yang nyari. So sekarang udah di hari terakhir 50 day. Apa kalian mau jadi biasa-biasa aja? Mempunyai standar yang masih sama seperti dulu? Kita udah ngelakuin ini hampir 7 minggu teman-teman. Tapi kalau dalam 7 minggu ini kalian masih gak ngerasain apa-apa, kalian ngerasa standar kalian gak berubah, kalian harus tanya diri kalian. Kalian harus tanya Tuhan, apa yang salah dalam hati kalian? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Yes, namanya dalam namamu kami ucap syukur. Haleluya, amin. Oh iya, jangan lupa challenge-nya ya. Challenge-nya itu yang pertama adalah menghindari mendengarkan lagu-lagu duniaan, tapi mendengarkan lagu-lagu rohani. Terus yang kedua apa ya? Bentar ya, coba ya. Oh iya, stop mendengarkan lagu dunia. Oke. Kalian pasti bisa lah ya. Ya nggak sih? Gampang nggak sih? Bisa lah, bisa, pasti. Pokoknya playlistnya cari-cari aja di Spotify banyak banget guys. Top 100 biasanya tuh.